Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kang Arya YouTube channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang soal uji kompetensi keahlian paket 4 untuk jurusan Teknik Komputer dan Jaringan tahun 2023. Namun sebelum lanjut ke video, jangan lupa subscribe, like, and share video ini kepada orang lain agar dapat bermanfaat untuk orang lain. Berikut adalah judul tugas dan skenario yang akan dilakukan oleh para peserta didik. Yang pertama, judul tugas. Tugasnya adalah troubleshooting keamanan jaringan pada jaringan wireless area network, di mana skenarionya adalah dalam kegiatan uji kompetensi ini Anda akan bertindak sebagai network system administrator. Sedangkan tugas Anda sebagai network system administrator adalah merancang bangun dan mengkonfigurasi sebuah WiFi router yang nanti berfungsi sebagai gateway internet, hotspot dengan radius, web proxy, dan firewall. Kemudian internet tersebut nanti akan di-share ke klien melalui jaringan kabel dan jaringan wireless secara dynamic host configuration protocol. Berikut adalah topologi jaringan yang akan dibangun. Berikut penjelasan dari gambar topologi tersebut. Yang pertama, Anda akan disediakan akses internet sebesar 1 MB per second yang nanti akan terhubung ke MikroTik router board melalui header 1. Nah, tugas Anda nanti akan mengkonfigurasi router board tersebut. Yang kedua, akses internet dari MikroTik selanjutnya nanti akan di-share ke jaringan LAN yang berbasis kabel melalui header 2 dan ke jaringan wireless melalui header WLAN 1. Yang ketiga, IP address yang diberikan untuk jaringan LAN adalah 192.168.100.1/25. Sedangkan IP address untuk jaringan wireless adalah 192.168.200.1/24. Kemudian yang keempat, untuk jaringan LAN akan diberikan IP sebanyak 99 IP secara Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP. Begitu juga untuk jaringan wireless akan dialokasikan IP sebanyak 99 IP secara DHCP juga. Selanjutnya yang kelima adalah pada jaringan LAN akan dilakukan pemblokiran ping dan logging. Kemudian yang keenam, pada jaringan wireless nanti akan dilakukan pemblokiran. Yang pertama pemblokiran web yaitu linux.org, dan yang kedua adalah pemblokiran untuk download format file .mp3 dan .mkv. Kemudian yang terakhir adalah pembuatan hotspot radius pada jaringan wireless sebanyak 20 klien. Itulah penjelasan dari topologi jaringan tersebut. Berikutnya adalah pemasangan kabel pada MikroTik. Pada header 1 adalah kabel yang menuju dari ISP, kemudian dihubungkan ke header 1. Kemudian kabel pada header 2 di MikroTik nanti akan dihubungkan ke switch untuk menuju ke jalur LAN. Selanjutnya kabel yang dari switch nanti akan dihubungkan ke komputer, laptop atau PC untuk melakukan konfigurasi MikroTik. Berikut adalah penjelasan dari soal UKK paket 4. Selamat menyaksikan. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuka aplikasi Winbox untuk mengkonfigurasi dari MikroTik router board. Klik 2 kali icon Winbox yang berada di desktop. Kemudian pada bagian MAC address kita klik untuk loginnya default admin, passwordnya kosong. Kemudian kita klik tombol connect. Setelah aplikasi Winbox-nya terbuka, langkah berikutnya adalah melakukan manajemen dasar MikroTik. Yang pertama adalah merubah identity atau merubah identitas dari MikroTik. Tujuannya adalah agar MikroTik ini dapat dikenali jika dalam suatu gedung terdiri dari beberapa MikroTik. Langkah-langkahnya adalah klik menu sistem, klik identity, kemudian pada kolom identity kita ganti dengan nama peserta. Misalkan nama pesertanya adalah Budi. Klik tombol apply, kemudian klik
Oke, berikutnya kita akan menambahkan user pada Mikrotik. Tujuannya adalah agar hanya user tertentu saja yang berhak untuk melakukan konfigurasi Mikrotik ini. Langkah-langkahnya adalah klik menu sistem, kemudian klik users, kemudian klik tombol add atau tombol tambah, kemudian pada kolom name kita isi dengan nama usernya, Budi 1. Pilih grupnya adalah full, kemudian passwordnya diisi 1234, confirm passwordnya 1234, klik apply, klik OK. Nah, selanjutnya untuk user admin ini kita disable aja. Jadi hanya user Budi 1 dengan password 1234 yang dapat login ke Mikrotik. Setelah selesai melakukan manajemen dasar Mikrotik, langkah selanjutnya adalah merubah interface. Caranya adalah klik menu interface, kemudian header 1 akan kita rubah menjadi internet, header 2 jadi LAN, dan WLAN 1 jadi wireless. Yang pertama adalah header 1, kita klik pada bagian header 1, klik 2 kali dengan menggunakan mouse, kemudian kita ganti header 1 ini jadi internet. Klik tombol apply, oke. Yang berikutnya, untuk header 2 kita akan rubah namanya menjadi LAN. Karena header 2 ini nanti akan tersambung atau terhubung ke jaringan LAN. Yang berikutnya WLAN 1 ini berwarna abu-abu menandakan bahwa WLAN 1 belum aktif. Cara mengaktifkannya adalah dengan klik tombol centang warna biru. Setelah berubah warnanya jadi biru, kemudian kita klik 2 kali, kemudian kita rubah menjadi wireless. Kemudian klik apply, klik OK. Tujuan dari merubah interface WLAN 1 ini adalah nanti header WLAN 1 ini atau header wireless ini akan dihubungkan ke jaringan wireless nanti agar perangkat-perangkat handphone atau perangkat-perangkat wireless dapat terhubung dengan jaringan dari Mikrotik ini. Yang berikutnya, agar Mikrotik ini mendapatkan internet atau mendapatkan akses internet dari ISP, Internet Service Provider, menggunakan teknik DHCP client. Artinya Mikrotik ini akan mendapatkan IP address dari ISP ini secara otomatis. Artinya tidak statik. Cara-cara untuk mendapatkan IP address supaya dynamic atau menggunakan DHCP client adalah yang pertama, klik IP, klik DHCP client, kemudian klik tombol add atau tambah, kemudian klik tab DHCP. Nah, pada bagian interface, kolom interface ini kita akan pilih internet. Kemudian klik apply, klik OK. Nah, ini IP address yang kita dapatkan dari Internet Service Provider. Kemudian pada bagian status di sini ada keterangan bound. Artinya, jaringan internet dari Internet Service Provider ke Mikrotik itu sudah terhubung dengan baik. Namun jika ada masalah statusnya searching, berarti Mikrotik kita belum mendapatkan IP address dari ISP-nya. Atau mungkin ada statusnya adalah stop. Jika statusnya stop, maka kemungkinan besar ada masalah pada kabel jaringan atau kabel UTP yang kita buat. Jadi bisa dicek kembali. Jika statusnya belum bound, maka jangan melanjutkan ke tahap berikutnya. Jadi cek dulu masalah-masalah yang ada. Kalau sudah statusnya bound, maka kita akan lanjut ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya adalah setting DNS. Langkah-langkahnya adalah klik IP, klik DNS, kemudian pada kolom server kita masukkan IP Google, kemudian klik tanda panah bawah, masukkan lagi IP-nya 8844. Dan jangan lupa centang allow remote request. Kemudian klik tombol apply. Oke. Selanjutnya kita akan lakukan setting firewall NAT. Tujuannya agar nanti klien dapat terhubung ke internet. Langkah-langkahnya adalah klik IP, kemudian klik firewall, kemudian klik tab NAT, kemudian klik tombol add atau tambah,
Kemudian klik tab General. Kemudian pada bagian Change, pilih Search NAT atau RSCNAT. Kemudian pada bagian Out Interface, kita pilih Internet. Pada bagian Action-nya, kita pilih Masquerade. Oke, klik tombol Apply, klik OK. Firewall-nya sudah. Selanjutnya, kita akan melakukan tes ping apakah MikroTik kita sudah bisa terhubung ke internet atau belum. Nah, di sini diminta login. Akunnya adalah tadi Budi 1, kemudian passwordnya adalah 1234. Oke, sudah bisa login. Selanjutnya kita ping ke Google. Oke, si MikroTik sekarang sudah dapat terkoneksi dengan jaringan internet. Langkah selanjutnya adalah kita memberikan IP address untuk jaringan LAN dan jaringan WLAN. Langkah-langkahnya adalah klik menu IP, kemudian klik addresses, kemudian kita klik tombol tambah atau add. Nah, di sini kita akan isikan IP address sesuai dengan soalnya ya. 192.168.100.1/25. Kemudian kita pilih jaringan LAN. Nah, untuk jaringan LAN ini adalah IP address-nya 192.168.100.100/25. Klik tombol apply. Oke. Selanjutnya kita akan menambahkan IP address untuk jaringan wireless ya. Klik tombol tambah. Kemudian kita masukkan IP address-nya 192.168.200.100/24. Nah, interface-nya adalah jaringan wireless. Klik tombol apply, klik tombol OK. Nah, sekarang sudah ada dua interface yang masing-masing menuju ke jaringan LAN dan satunya lagi menuju jaringan wireless LAN. Yang berikutnya adalah kita akan mengalokasikan IP address untuk jaringan LAN dan jaringan WLAN. IP address untuk jaringan LAN itu kurang lebih sebanyak 99 klien. Kemudian IP address yang dialokasikan untuk jaringan wireless sama juga 99. IP address yang diberikan untuk jaringan LAN dan jaringan WLAN ini menggunakan teknik DHCP server. Artinya, nanti klien yang terhubung ke jaringan MikroTik ini akan secara otomatis terkoneksi dengan jaringan internet. Sehingga tidak perlu harus mengetikkan IP address pada setiap perangkat. Langkah-langkahnya adalah klik IP, kemudian klik DHCP server, kemudian klik tab DHCP, kemudian klik DHCP setup. Nah, kita akan memberikan IP address dulu untuk jaringan LAN. Klik LAN pada kolom DHCP server interface. Kemudian klik sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Nah, yang perlu diganti adalah pada bagian ujungnya saja. Ganti jadi 100. Jadi sebanyak 99 klien nanti mendapatkan IP address ya. Jadi kita batasi. Klik tombol next terus. 1, 2, 3, 4. Oke. Selanjutnya kita akan setting di DHCP server untuk jaringan wireless. Kita klik tombol DHCP setup kembali. Kemudian pada bagian interface-nya kita pilih wireless. Kita klik tombol next 3 kali. 1, 2, 3. Kemudian pada bagian ujungnya kita ganti 100. Lihat, klik tombol next lagi. 1, 2, 3. Nah, kenapa warnanya merah? Karena belum ada perangkat yang dapat terhubung pada jaringan wireless ya. Jadi warnanya merah. Biarkan saja. Kita lanjut aja. Setelah selesai kita setting di DHCP server, selanjutnya kita akan melakukan pemblokiran ping pada jaringan LAN. Baik, yang pertama adalah membuat firewall agar IP 192.168.100.2 sampai dengan 192.168.100.50 tidak dapat ping ke router. Langkah-langkahnya adalah klik menu IP, kemudian klik firewall, kemudian klik file rule, kemudian klik tombol add, klik tombol
tab general. Nah, pada bagian science kita ganti menjadi input. Kemudian pada kolom search address kita masukkan IP address yang akan diblok 192.168.100.2 sampai dengan 192.168.100.50. Kemudian pada kolom DST address-nya kita masukkan IP address yang kita dapatkan dari Internet Service Provider. Kita akan cek dulu IP address yang dari internet. Kita ceknya di DHCP client. Nah, IP address yang kita dapatkan dari internet adalah 192.168.5.152. Nah, IP ini akan kita masukkan ke kolom DST address. 192.168.5.152. Sama ya, 192.168.5.152. Kemudian pada kolom protokol kita pilih ICMP. Yang selanjutnya kita klik tab action, kemudian pilih drop, tombol apply, klik OK. Oke, yang pertama sudah selesai ya, pemblokiran yang pertama. Jadi IP address 192.168.100.2 sampai dengan 50 tidak dapat melakukan ping ke router. Nah, yang kedua adalah membuat rule agar IP address 192.168.100.51 sampai dengan 192.168.100.100 tidak dapat melakukan ping ke jaringan wireless. Langkah-langkahnya adalah kita lanjutkan, masih di tab filter rule, kita klik tambah, kemudian pada kolom tab general kita pilih input, kolom chainnya pilih input sama seperti tadi. Nah, kemudian pada kolom search address-nya kita masukkan IP address yang diblokir 192.168.100.51 sampai dengan 192.168.100.100. Kemudian kita akan memasukkan DST address-nya ini adalah IP address pada jaringan WLAN, yaitu gateway-nya ya, 192.168.200.1. Kalau yang tadi menggunakan IP address routernya. Kemudian sama pada bagian protokolnya kita pilih ICMP, kemudian tab action-nya kita pilih drop, kemudian klik apply, klik OK. Sudah 2 pemblokiran yang kita lakukan untuk jaringan LAN. Dan yang ketiga adalah membuat sebuah rule agar setiap akses ke router itu tercatat di logging. Nah, langkah-langkahnya adalah masih sama seperti tadi, masih pada dalam filter rule, kita tambah lagi, klik tombol add. Nah, kemudian pada tab general kita pilih masih input. Nah, kemudian pada tab action-nya kita pilih log, kemudian centang log, dan sini kita kasih catatan atau beri nama, ini catatan login. Kemudian klik tombol apply, klik tombol OK. Nah, sampai di sini kita sudah melakukan pemblokiran pada jaringan LAN. Selanjutnya kita akan melakukan setting pada jaringan wireless. Yang pertama kita akan memberi nama pada jaringan wirelessnya, atau kita akan memberi nama pada SSID ya. Sehingga nanti apabila ada user yang ingin terkoneksi dengan jaringan wireless ini dapat mengetahui nama dari jaringan wireless tersebut. Langkah-langkahnya adalah klik menu wireless. Kemudian pada bagian wireless kita klik 2 kali.
Kemudian pada bagian tab wireless lagi, nah di sini pada modenya kita akan rubah modenya sebagai AP bridge karena si mikrotik yang kita konfigurasi ini nanti bertindak sebagai pemancarnya ya. Kemudian bandnya kita ganti menjadi BGN ya. Kemudian yang lainnya kita biarkan. Nah, di sini yang harus kita ganti. Pada bagian SSID kita ganti nama peserta @proxy. Nah, tadi namanya adalah nama pesertanya adalah Budi. Kemudian @proxy. Nah, seperti ini untuk memberi nama SSID pada jaringan wirelessnya. Selanjutnya klik tombol apply dan klik tombol OK. Selanjutnya kita akan melakukan setting pada hotspot. Tujuannya adalah agar user-user tertentu saja yang memiliki hak akses yang dapat masuk ke jaringan wireless. Langkah-langkahnya adalah untuk setting hotspot, klik menu IP, kemudian klik hotspot, kemudian pada tab server, kita klik tombol hotspot setup. Selanjutnya, pada hotspot interface kita pilih wireless. Kemudian klik next sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, pada kolom DNS name ini kita ganti dengan nama misalkan web sekolah kita ya. www.smkn1pebayuran.sch.id. Kemudian kita klik tombol next. Nah, di sini diminta untuk memasukkan username dan password. Ini untuk admin ya. Kita ganti sini Budi 1 2 3 4. Klik next. Kemudian sukses.